Kalaulah bukan karena Allah yang mensucikan kita, kalaulah bukan karena ampunan dan kasih sayang Allah, kita nggak ada yang masuk surga. Allah yang memilih siapa yang pantas untuk disucikan. Nah, yang perlu kita kaji dalam pengajian-pengajian seperti ini, bagaimana supaya kita dipilih orang-orang yang disucikan Allah. Anjuran Allah berbanyak istighfar. Lebih tajam lagi dalam surah Hud ayat 21. Bahasanya pakai sabiqu, berlomba-lombalah kalian ila maghfiratim mir rabbikum, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi ulama menyarankan menjelang memasuki Ramadan ini perbanyak istighfar dan salawat, mensucikan diri. Dan ketika kita disuruh milih mana kita lebih banyak beristighfar atau berselawat, ulama mengatakan as-salawat syamilah alal istighfar wad du'a. Ulama mengatakan bahwa sholawat itu sudah mencakup istighfar dan doa. Jadi ketika kita berselawat itu berarti kita sedang beristighfar. Ketika kita berselawat berarti kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah saja banyakin istighfar, banyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang itu. Di antaranya hadis sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ubay bin Ka'ab. Dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini dikatakan, faqultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, ya duhai Rasul, inni ukthirus sholata alaika, saya setiap hari membiasakan diri memperbanyak berselawat kepadamu ya Rasul. Apa kata Nabi? Fama aj'alu laka min sholati. Dan setelah mengatakan bahwa saya membiasakan diri memperbanyak berselawat kepadamu, pertanyaan Ubay bin Ka'ab kepada Rasulullah, mana yang seberapa banyak harusnya saya berselawat kepadamu ya Rasul? Apa kata Rasul? Masyita, terserah mau seberapa banyak, sebanyak-banyaknya. Lalu bertanya lagi Ubay bin Ka'ab, qultu ar-rubu, apakah seperempatnya? Apa jawab Rasul? Masyita wa in zitta fa huwa khair, terserah, tapi kalau engkau tambah lagi itu malah lebih bagus, kata Rasul. Qultu an-nisfu, saya katakan kepada Rasul, apakah sepersetengahnya? Apa jawab Rasul? Masyita wa in zitta fa huwa khair, terserah, tapi kalau engkau tambah lagi itu malah lebih baik. Lalu berkata lagi Ubay bin Ka'ab, ats-tsulutsain, apakah 2/3 ya Rasul? Jawab Rasul, masyita wa in zitta fa huwa khairul lak, terserah, tapi kalau engkau tambah lagi malah lebih baik, kata Rasul. Fakultu, maka Ubay bin Ka'ab berkata lagi, aj'alu laka sholati kullaha, bagaimana semua zikir saya, semua doa saya, bagaimana kalau semua zikir saya, semua doa saya, semua wirid saya ganti dengan sholawat aja semua? Apa kata Rasul? Qala idza yakfika hammaka wa yaghfiru dzambaka. Kalau begitu, kalau engkau isi semua zikirmu hanya dengan salawat saja, maka Allah pasti memenuhi semua kebutuhanmu dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Allahu Akbar. Ini hadis diriwayatkan Ubay bin Ka'ab, dan kata ulama hadis ini termasuk hadis hasan, hadis sahih dari yang nau'nya macamnya ada hadis hasan. Hadisnya benar, dan ini diriwayatkan, saya baca dari berbagai kitab. Hadis ini banyak perawinya, datang dari banyak periwayatan, jadi saking sahihnya. Kesimpulannya apa? Artinya kita bercukup Nabi selawat, cukup kita berzikir dengan berselawat saja sudah.
Karena itu tadi alasannya, karena selawat sudah mencakup istighfar. Dengan kita berselawat berarti kita sudah sama saja dengan beristighfar. Ini jawaban dari Rasulullah terhadap pertanyaan sahabat Ubay bin Ka'ab. Jadi sejak itu Ubay bin Ka'ab mengganti semua zikirnya dengan cukup berselawat saja. Nah, hanya saja nasihat para ulama, melakukan semua zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, menggabungkan semua zikir itu malah akan lebih baik. Jadi ini hadis Rasulullah ini ingin, menurut para ulama, hadis Rasulullah ini kenapa jawabannya bahwa udah berselawat aja, itu artinya saking dahsyatnya keutamaan berselawat. Namun dalam prakteknya yang saya kumpulkan dari para wirid-wirid para auliaullah, para ulama, para kaum sufi, kaum zuhud itu, diantaranya nih Pak, yang mudah-mudahan Bapak ingat gitu ya, urutan berzikir itu apa saja. Jadi misalnya kita mau berzikir habis sholat subuh, setelah sholat subuh kita zikir biasa itu ya, yang diantaranya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Setelah itu kita mulai zikir khusus, wirid khusus. Apa saja rentetannya diingat saja, mudah-mudahan dengan kemurahan Allah kita diingat. Pertama, baca syahadat. Syahadat ini betul-betul mengosongkan pikiran kita dari yang lain-lain. Artinya sholat syahadat ini membuat kita bergantung hanya kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiada Tuhan tempat saya minta tolong, tiada Tuhan tempat saya menyembah, tiada Tuhan tempat saya bergantung. Segala urusan ini hanya bergantung pada Allah. Setelah syahadat, istighfar. Istighfar yang paling utama itu ya apa? Pernah dengar apa tadi? Sayyidul istighfar. Itu istighfarnya Rasulullah SAW. Itu kata para ulama semua bilang itu sighah bacaan istighfar yang paling afdal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampai akhir itu. Setelah istighfar, zikir istimewa. Zikir istimewa yang kalau kita baca paling 3 menit itu pahalanya sama dengan ibadah semalam suntuk. Dalam hadis Juwairiyah radhiyallahu anha, itu salah seorang istri Rasulullah. Jadi setelah sholat subuh Rasulullah menemui istrinya Juwairiyah sedang zikir. Nggak lama setelah itu ditinggal oleh Rasulullah, ditemuin lagi pas duha. Hadis lain mengatakan ditemui lagi menjelang zuhur. Pas Rasulullah temui, istrinya Juwairiyah masih zikir saja. Subhanallah. Ditanya oleh Rasulullah, apakah engkau berzikir dari pagi tadi, dari subuh sampai sekarang ini belum berhenti-berhenti, nggak stop-stop? Iya ya Rasul. Akhirnya Rasulullah ngasih tahu, maukah engkau aku kasih tahu zikir yang diucapkan cuma sebentar tapi pahalanya sama dengan selama engkau berzikir tadi. Bahkan di hadis lain sama dengan berzikir semalam suntuk. Apa itu zikirnya yang sering saya ucapkan ketika kita mukadimah pengajian? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Baca 3 kali. Itu pahalanya sama dengan zikir semalam suntuk. Subhanallahi wa bihamdihi, coba ikuti saya. Subhanallahi wa bihamdihi. Semuanya. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Itu dibaca 3 kali sama. Nah, jadi pertama syahadat, yang kedua istighfar, yang ketiga zikir istimewa itu, dan yang keempat Fatihah. Fatihah pertama kirim kepada Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, pada ulama, pada guru-guru kita, pada para habaib. Setelah itu kirim Fatihah untuk kedua orang tua kita.
Terus Fatihah untuk keluar, untuk diri kita. Jangan salah. Jangan sampai selama ini kita kirim Fatihah untuk orang lain mulu. Jangan salah, kita juga perlu kirim Fatihah untuk diri sendiri. Al-Fatihah tali, kalau nggak bisa bahasa Arab, Fatihah untuk diri saya, untuk istri saya, untuk anak-anak saya. Gitu. Setelah Fatihah, baca ayat sholawat. Ayat sholawat apa? Innallaha wa malaikatahu tadi. Setelah baca ayat sholawat, salam, ucapan salam kepada Rasulullah. Di antaranya yang kita baca dalam sholat itu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah itu sambil begini Pak, kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, seakan-akan Rasulullah SAW di depan kita. Dan itu kita baca di rumah sendirian. Wah, nikmatnya bukan main ini. Minimal berlinang. Kenapa? Kita harus ditakdirkan Allah bisa berselawat kepada Rasulullah di tengah malam atau habis subuh. Seolah-olah Rasulullah di depan kita. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya khaira khalqillah. Itu seolah-olah Rasul di depan kita. Makanya Ustaz, kalau lagi maulidan itu kan ada namanya mahallul qiyam ya. Kita selawat pas lagi berdiri itu. Alhamdulillah saya sampai detik ini kalau menghadiri maulid pas selawatan lagi berdiri itu merinding, berlinang air mata. Kenapa? Ketika berdiri itu pada saat selawatan itu yang saya bayangkan kita lagi sedang menyambut kedatangan Rasulullah. Kita ketika menyambut kedatangan presiden aja bukan main, kita senangnya kan, gembira. Kita sedang berselawat seakan kita sedang menyambut kedatangan Rasulullah. Manusia mulia dengan izin Allah diberikan syafaat, bisa menolong orang-orang supaya masuk surga. Dikatakan sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau masuk surga sebelum umatnya masuk semua ke surga. Masya Allah. Nah, setelah baca ayat sholawat itu, terus salam kepada Rasulullah, baru baca sholawat yang kita inginkan. Kalau kita mau baca sholawat Jibril misalnya, awali dulu dengan sholawat Ibrahimiyah. Karena sholawat Ibrahimiyah itu sholawat yang paling afdol dari segala segi, dari segi periwayatan, bahwa itu langsung dari Rasulullah, itu redaksinya. Salat Ibrahimiyah, selawat yang kita baca dalam salat tasyahud akhir itu minimal 3 kali selawat Ibrahimiyah. Nah, setelah itu kita mau selawat apa nih? Selawat Jibril, baru selawat Jibril 1000 kali. Insyaallah kita ditenangkan hidup kita sama Allah. Secara lahiriah mungkin kita rumah kecil, hidup sederhana, tapi perasaan kita selalu merasa puas gitu. Itulah orang kaya yang sesungguhnya itu mempunyai rasa qanaah, puas dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Waktu 5 menit lagi mungkin ada yang mau bertanya. Terlalu banyak yang disampaikan, nanti ini lagi bingung memang mau diamalin yang mana. Yang penting itu pengamalan ya. Jadi jangan lupa tadi, coba Pak bertahap ya. Kalau mau bertanya langsung nunjuk aja. Jadi jangan lupa tadi setelah sholat fardu 5 waktu, setelah zikir, setelah sholat badiah, kalau dia maghrib atau isya, kalau subuh kan nggak ada badiahnya. Mulai pertama dengan apa tadi? Syahadat, istighfar, zikir istimewa. Setelah itu kirim Fatihah. Setelah kirim Fatihah baru baca ayat sholawat, salam kepada Rasulullah, baru kita berselawat. Kalau udah biasa itu hafal urutannya itu. Ada yang bertanya? Baik, sebagai penutup dari kajian kita sekarang ini, jangan lupa niatkan Ramadan tahun ini di samping berlomba-lomba mendulang pahala yang sebesar-besarnya, karena memang Allah dan Rasulnya menjanjikan untuk itu, bahwa ibadah di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan bahkan tak terbatas.
Yang tidak kalah esensialnya, niatkan Ramadan ini sebagai bulan pendidikan, bulan latihan. Latihan untuk apa? Agar setelah Ramadan kita istiqomah beribadah. Karena yang diinginkan oleh Allah itu apa? Ibadah yang sifatnya kontinu, istiqomah. Itu yang dimaksud Allah. Maka itu tujuan disyariatkannya puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Tattaqun itu fi'lun mudhari, kata kerja yang dikerjakan sekarang dan yang akan datang. Artinya yang Allah inginkan dengan disyariatkan puasa agar kita bertakwa di bulan Ramadan, diteruskan di luar Ramadan 11 bulan kemudian, bahkan sampai mati. Maka itu Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadalah kepada Allah sampai mati. Nah, yang terakhir sekali ini tip nih, dengarin baik-baik. Ada tips sangat sederhana agar kita wafat husnul khatimah. Kata ulama, niatkan dalam hidup kita ini bahwa status hidup kita ini sedang menunggu sholat. Habis sholat subuh kita nunggu sholat apa? Zuhur. Itu kerjaan utama kita. Habis sholat zuhur kalau ditanya kamu ngapain sekarang kerja? Lagi nunggu sholat asar. Habis sholat asar ditanya kamu kerjanya apa? Lagi nunggu sholat maghrib. Terus begitulah. Habis sholat isya kita tidur. Ngapain tidur tuh? Nunggu sholat subuh. Jadi mindset kita dirubah. Kerjaan utama kita selama hidup ini nunggu waktu sholat. Di tengah nunggu waktu sholat kita mengerjakan pekerjaan dunia. Yang ingin saya katakan, mindset kita rubah bahwa kerjaan utama kita menunggu waktu sholat, kerjaan utama kita adalah ibadah, adapun kerjaan dunia sambilan. Dengan begitu kata ulama, kalau mindset kita rubah, status hidup kita rubah bahwa kita sedang menunggu sholat, selama 24 jam kita ibadah. Kapanpun dipanggil oleh Allah, mau siang, mau malam, mau kapanpun kita sedang beribadah. Orang yang dipanggil oleh Allah dalam sedang beribadah itu namanya wafat husnul khotimah. Orang yang sedang beribadah berarti sedang istiqomah. Orang istiqomah itu dipanggil Allah wafat husnul khotimah. Jadi nggak susah kan? Cuma memasang niat saja. Pasang niat kepada kita bahwa setelah sekarang ini kita lagi nunggu sholat asar. Gitu. Kalau niat kita begitu Pak, biasanya nanti dimanapun kita berada, kita langsung diingatkan oleh Allah 10-15 menit sebelum waktu asar. Ingat, sebentar lagi asar, cari masjid. Begitu. Ini saja yang saya sampaikan, peringatan buat diri saya, biar kita lebih semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua diwafatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu